Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberkati kami sampai dengan hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada pembahasan firman Tuhan di kitab Kejadian 29. Mari saudara, kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya, demikian bunyinya. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara, Kejadian 29 ayat 17 mengatakan bahwa Rahel sangat istimewa, yaitu karena elok sikapnya dan cantik parasnya. Bisa jadi ini menjadi salah satu alasan Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Karena itulah Yakub bersedia bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Namun setelah 7 tahun bekerja, ternyata Laban mengawinkan Yakub dengan Lea, kakak Rahel. Protes Yakub ditanggapi oleh Laban dengan mengajukan syarat bahwa Yakub dapat menikah dengan Rahel asal dia mau bekerja 7 tahun lagi. Jadi untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya, Yakub telah bekerja selama 14 tahun. Di tengah perjuangan Yakub tersebut, Kejadian 29 ayat 20 berkata, "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel." Cinta atau kasih membuat rentang waktu yang 7 tahun hanya dianggap beberapa hari saja. Saudara, cinta kasih adalah landasan yang paling utama dalam kehidupan ini. Di dalam kasih terdapat kekuatan yang melampaui batas-batas kemampuan fisik bahkan ruang dan waktu. Ned Evans, seorang guru SD berasal dari Amerika, di masa pandemi anak-anak belajar di rumah dan dia memperhatikan siswanya ada yang tidak memiliki meja belajar sendiri. Sehingga ia membuat meja belajar sebanyak 1427 sampai saat ini dan memberikan kepada siswanya meja tersebut agar mereka bisa mempunyai meja belajar sendiri. Kasih mendorong seorang guru SD biasa untuk bekerja melampaui kewajibannya sebagai guru. Bukankah kasih juga membuat Yesus datang ke dalam dunia, bahkan mati di kayu salib? Karena itu, kekuatan cinta kasih dibutuhkan dalam setiap bidang, yaitu ketika kita bekerja, ketika membangun keluarga, mengasuh anak, mendidik siswa-siswi, menjalin komunikasi dengan setiap orang, bahkan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Tanpa kekuatan kasih, maka semua bidang yang kita kerjakan akan menjadi sebuah beban. Tanpa kasih, maka setiap hal yang kita kerjakan akan terasa menjemukan,
dan membosankan. Karena itu, ada orang yang bersungut-sungut dalam bekerja, walau di tengah fasilitas dan gaji yang cukup tinggi. Sebaliknya, ada orang yang wajahnya berseri bahkan bahagia, walau ia bekerja dalam kondisi yang serba minim. Mari hari ini kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini dengan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa segala hal yang kami kerjakan di dalam hidup ini harus kami landasi karena kami melakukannya dengan penuh cinta dan kasih. Biarkan Tuhan menolong kami untuk melakukan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.